selamat hari Minggu. Wow, Kak Excel senang banget ketemu kalian semua dan kita harus bersuka cita hari ini. Sebelum kita mau ibadah hari ini, Kak Excel mau tanya beberapa pertanyaan terkait dengan ibadah kita minggu lalu. Siapa yang ibadah minggu lalu? Ya, oke. Sekarang Kak Excel mau tanya 3 pertanyaan. Yang pertama, siapakah nama murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali? Siapa? Petrus, betul sekali. Yang kedua, apakah pekerjaan Petrus sebelum ia menjadi murid Tuhan Yesus? Itu loh yang suka mancing ikan. Apa? Betul sekali, nelayan. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah di manakah Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus? Di pantai. Salah. Di mana? Di Danau Tiberias. Betul sekali. Yeay, kalian semua pintar banget. Nah, sekarang yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menari dan memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
Sukacita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini bersama dengan Kak Ave. Doa kakak semua dalam kondisi sehat, tetap semangat dan tetap bersukacita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, hari di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah kebangkitan Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid dan pengikut-pengikutnya pada saat itu dengan tubuh kemuliaannya. Apa yang dilakukan saat itu oleh Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan berkuasa atas maut. Dan saat ini, untuk minggu ini, KAV akan membagikan satu peristiwa mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman di rumah boleh bersama-sama dengan Kak Ave membaca di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11, perikopnya berjudul Yesus terangkat ke surga. Kak Ave akan menceritakan bagaimana kisah kenaikan Tuhan Yesus saat itu. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan pengikutnya pada saat itu, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan saat itu beberapa waktu lamanya Tuhan Yesus bersama dengan para murid mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan sampai pada satu ketika para murid dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang ada saat itu, mereka pergi keluar kota, berada di tempat yang terbuka, dan saat itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus memberkati mereka dan saat itu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ditutupi oleh awan dan mereka melihat ke langit. Dan saat para murid dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus saat itu melihat ke langit, mereka melihat ada dua orang berpakaian putih. Dan dua orang ini adalah malaikat. Kalau teman-teman bisa membayangkan, kita bisa keluar dan kita bisa melihat ke langit seperti saat itu kejadiannya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan apa yang dikatakan kedua malaikat tadi kepada orang-orang yang ada di tempat itu saat itu, malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus yang engkau lihat terangkat ke surga seperti saat ini akan kembali dengan cara yang sama. Nah, teman-teman, kita semua sudah belajar dan membaca di dalam Kisah Para Rasul ini bagaimana peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan Tuhan Yesus menjanjikan sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong bagi kita. Dan yang paling utama dan yang paling penting adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan suatu tempat yang indah buat kita. Tentu kita ingin ya teman-teman, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Wow, sungguh sangat bahagia. Nah teman-teman, mari kita semuanya belajar untuk setia, dengar-dengaran, dan takut akan Tuhan, supaya suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus menjemput kita dan Tuhan Yesus mendapati kita semua anak-anaknya dalam keadaan yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, minggu ini kita akan belajar ayat hafalan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 bagian B. Firman Tuhan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi kakak ulangi, Yohanes 14 ayat 2b, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Teman-teman, mari diskusikan dengan papa dan mama di rumah. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Teman-teman, ayo kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku. Sekali lagi, Tuhan Yesus naik ke surga
untuk menyediakan tempat bagiku. Teman-teman, ini yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini, yaitu ceritakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kepada satu orang temanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus hari ini kami mendengar berita firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan saat ini Tuhan sudah mempersiapkan tempat bagi kami anak-anak-Mu yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami semua menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah berita firman ini juga kami dapat saksikan dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk janji dan pengharapan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Tuhan Yesus sedang menyiapkan tempat yang terbaik bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Alright, itu saja untuk minggu ini. Kak Excel mau kasih tahu sama kalian semua kalau semakin sering kita mendengarkan firman Tuhan, kita semakin tahu dan kita semakin kenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Kita ketemu minggu depan ya. Bye! Kamera, rolling, action. Deng, gitu. Bisa nggak? Aku tadi Yohanes berapa ya? 12 ayat 2b ini. Bener ya? Itu masih di record loh ya. Oh iya.